Pramono Anung dan Rano Karno adalah pribadi-pribadi yang pantas untuk memimpin DKI Jakarta bila dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gue semakin yakin untuk mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Kenapa? Ridwan Kamil caper-caper bahwa nanti Jakarta Utara akan dibangun seperti Dubai, bagus, aduh, nggak butuh orang Jakarta. Ada lagi yang menjanjikan nanti nonton Persija di JIS gratis, aduh, penduduk Jakarta nggak butuh itu. Pendukung Persija bisa bayar tiket sendiri selama ini, nggak butuh gratisan. Yang mereka butuhin apa? Kalau gua ke stadium JIS, transportasi jelas, aman, nonton aman, pulang aman. Itu yang paling dibutuhin penduduk Persija. Kalau bayar tiket demi klub tersayang pasti dibayar berapapun, betul nggak? Pecinta sepak bola, ya nggak? Ya kan? Penduduk Jakarta yang penting tuh public transport aman. Sekarang terjadi pembangunan untuk public transport, macet-macetan. Penduduk Jakarta saya yakin sabar. Tapi kalau pembangunan untuk bangun gedung apa segala macam-macetan, nggak butuh penduduk Jakarta. Nah, yang penting pulang kerja malam-malam public transport masih ada, aman, nyaman, ya kan? Nggak sumpek-sumpekan, selalu tersedia. Bagaimana terintegritas, supirnya baik, ya kan? Itu yang paling dibutuhin penduduk Jakarta saat ini. Cari kerja gampang, pendidikan gampang, kesehatan gampang aksesnya. Itu yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Jakarta. Dan saya melihat Pramono Anung dan Rano Karno di belakangnya ada Basuki Cahayapurnama, di mana dia adalah gubernur yang dulu sangat paham kebutuhan penduduk Jakarta. Ya kan, pasukan kuning, pasukan orange, pasukan merah, semuanya pasukan untuk bersih-bersih, untuk melayani penduduk Jakarta tersedia. Nah, saya rasa dengan adanya Pramono Anung dan Rano Karno ketika mengumumkan maju di pemilihan Pilkada Jakarta ini, di belakangnya ada Ahok waktu di PES. Itu mungkin sebagai simbol bahwa Ahok mungkin akan ikut serta dalam pembangunan, ikut serta dalam program-program untuk Pramono Anung. Jadi itu kenapa saya merasa saat ini saya rasanya akan coblos Pramono Anung di Pilkada Pilkada Jakarta, karena sekarang udah nggak DKI lagi. Hitungan dinamikanya paling tinggi kan saya juga tahu diri gitu ya. Saya sudah statement berkali-kali ya, insya Allah kalau terpilih akan mencintai. Tapi kalau belum dari sananya ada keluangan waktu karena faktor psikologi, saya juga paham. Jadi saya nggak akan. Tapi poinnya di kesempatan pertama, jika itu ada, masih saya lakukan karena bukan dispesialkan. Semua yang saya datangi adalah sumber pembelajaran kepada calon gubernur. Sebagai orang baru, saya tahu diri, pengetahuan masih minim, sehingga diperbanyak silaturahmi untuk mengetahui apa sih harapan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Ridwan Kamil akhirnya tahu diri. Dia akhirnya pun sadar bahwa ada begitu banyak masyarakat di Jakarta yang menolak kehadiran dirinya untuk menjadi calon gubernur. Terus terang, ini menjadi sebuah perbincangan hangat di masyarakat Indonesia ketika kita menyaksikan bersama-sama bahwa hadirnya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta ini banyak sekali aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Tidak hanya dari Jackmania, masyarakat Betawi juga menolak kehadiran dari Ridwan Kamil ini. Dan beberapa hari kemarin ada juga aksi penolakan dari pendukungnya Anies Baswedan, di mana dipaksa turun dari atas panggung. Tentu fenomena-fenomena seperti ini yang membuat masyarakat Jakarta akhirnya mereka bisa melihat fakta-fakta yang sesungguhnya bahwa seorang Ridwan Kamil ini dia belum layak untuk menjadi pemimpin di kota Jakarta. Karena basis masanya Ridwan Kamil ini bukan di Jakarta, tetapi yang sesungguhnya ada di Jawa Barat. Kehadiran Ridwan Kamil sebagai calon gubernur
di Jakarta ini karena ditugaskan oleh partainya, bukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat Jakarta. Sementara dalam komentar yang pertama tadi kita mendengarkan bersama-sama bahwa yang pantas untuk menjadi pemimpin di Jakarta ini adalah Pramono Anung dan Rano Karno, bukan Ridwan Kamil dan Suswono itu. Disinilah partai-partai politik semestinya belajar bahwa mencalonkan seseorang itu berdasarkan aspirasi atau suara dari masyarakat. Jangan ditugaskan dari partai. Karena pada akhirnya masyarakat bisa menilai seseorang ditugaskan oleh partai politik, pada akhirnya dia akan bekerja hanya demi kepentingan partai politiknya tersebut. Inilah susahnya dalam berpolitik. Semuanya demi kepentingan, semuanya demi kelompoknya, sehingga kadangkala kita yang sebagai rakyat yang selalu menjadi korban kezaliman dari mereka-mereka yang haus akan kekuasaan. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Terserah, mau apa? Saya punya wilayah. Bicara untuk acara Ridwan Kamil. Tapi kalau kagak punya adab, terserah, mau apa? Saya punya wilayah. Itu wilayah saya. Komen, mari anak DPR. Besok kamu sudah ada kegiatan di sini. Biar abang ngelobelong katanya. Belum, saya orang ngelobelong. Kakek abang siapa? Haji Muhammad Belong. Hanya mau belong. Saya, saya Haji Muhammad Belong. Ketua kita. Saya dukung Ridwan Kamil. Karena koalisi kami kan partainya tidak satu, ada 15. Setiap ada diskusi tentang nama, butuh approval, rasa aman dan nyaman dari seluruh koalisi. Ya dalam waktu dekat insya Allah. Semua dikombinasi. Setiap pilihan itu kan ada konsekuensi, tapi nggak usahlah kita ekstrim penolakan. Sebagai tuan rumah, kita harus menerima tamu. Tapi memang minimal tamu kasih tahu, gue mau datang. Jadi nggak kaget, ya kan? Makanya coba sekarang. Kalau saya nggak minta tolong Bang Charles datang ke sini tiba-tiba bubar ke kampung, itu aja sebetulnya. Tapi pada dasarnya karakter masyarakat Jakarta dan sama karakter masyarakat Indonesia. Kalau datang ya mau kasih tahu. Jadi kita siap-siap, gitu aja nih. Tapi selama ini belum ada penolakan ya Bang, untuk abang belum ada penolakan ya? Belum, insya Allah kalau gue nggak ditolak-tolak. Bantah RK ditolak warga, PKS yakin pemilih Jakarta rasional. Saya warga Jakarta juga rasional, ya. Kami menginginkan bahwa demokrasi ini dijalankan dengan baik, ya. Demokrasi yang benar-benar demokrasi, ya, bukan demokrasi yang dibeli, demokrasi yang disandra, borong-borong partai sehingga mematikan atau membuat skenario-skenario kotak kosong di Jakarta. Semua orang rasional dan berpikir soal itu. Ya, kami juga rasional melihat bahwa partaimu itu ya sudah melupakan mungkin apa moto dari perjuangannya keadilan sosial, ya, bahwa kalian semakin pragmatis atau semakin menginginkan bahwa pokoknya tahun ini harus untung, ya. Kita gabunglah kekuasaan hanya untuk dapat jabatan, jatah menteri, dan bagi-bagi kue kekuasaan. Kan begitu. Dan kalian melupakan basis pemilih kalian. Ya. Basis pemilih kalian tinggalkan, kan begitu. Ya. Udah kalian dapat suara rakyat, kalian kerjakanlah itu masyarakat dengan nggak ada alasan apapun. Ya. Kan begitu. Ya kan? Kami rasional, Pak. Kami rasional. Ya. Coba nanti saya tanya warga DKI yang lainnya, sekeliling bila perlu ya. Bagaimana penilaian mereka terhadap si Oren ini? Kami sangat rasional, Pak. Ingat, warga Jakarta sangat rasional dan melihat kebusukan kalian. Ya, saya sangat yakin percaya bahwa di era modern seperti sekarang ini, di era digital seperti sekarang ini, masyarakat itu sudah sangat kritis dalam berpolitik. Jadi kepada partai-partai politik, kalian-kalian yang punya kepentingan, yang punya wewenang untuk menugaskan seorang dan lain sebagainya, tolonglah dengarkan aspirasi dari rakyat, dengarkan suara rakyat.
bahwa zaman sekarang masyarakat tidak mudah lagi untuk dibohongin, tidak mudah lagi untuk dikibulin, karena rakyat udah pada cerdas. Informasi yang sekecil apapun pasti akan dicari tahu oleh rakyatnya. Apalagi ketika kita mau maju misalnya sebagai calon pemimpin di Jakarta, di mana ini menjadi pusat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal-hal sekecil apapun pasti akan langsung diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun 80-an atau tahun 70-an. Tetapi hari ini segala informasi sudah begitu mudah untuk diakses. Tinggal niatnya kita saja mau belajar hal yang baik atau yang buruk. Dan dalam cuplikan video tadi mau membuktikan kepada kita semua bahwa kehadiran Ridwan Kamil sebagai cagup di Jakarta ini tentunya menimbulkan persoalan-persoalan baru, polemik-polemik baru, di mana banyak sekali aksi penolakan kepada dirinya. Memang sih kita ketahui bahwa basis masanya seorang Ridwan Kamil ini bukan di Jakarta tetapi ada di Jawa Barat. Tetapi apa boleh buat, Ridwan Kamil ditugaskan dari partai untuk maju sebagai cagup di Jakarta. Tetapi pada akhirnya demi nafsu kekuasaan beliau lupa diri bahwa basis masanya dia ada di Jabar. Tapi ya begitulah namanya politik. Semuanya demi kekuasaan, demi jabatan, terkadang lupa diri akibat terlalu serakah. Berikut ini saya masih menyajikan satu cuplikan video lagi terkait dengan peristiwa Ridwan Kamil datang untuk berkunjung ke Rawabunga jadi cekcok dengan punya wilayah karena tidak ada koordinasi. Ridwan Kamil ditolak warga Rawabunga. Dan memang saya sangat sependapat dengan pernyataan dari Rano Karno tadi yang mengatakan bahwa kehadiran Ridwan Kamil kalau tanpa pemberitahuan ya tidak heran bila pada akhirnya harus ditolak. Mari kita saksikan bersama-sama. Orang kasar bobongan kaki harus ada wilayah. Ente kemarin juga ada wilayah. Wilayah kan harus dihargai. Terus ada di Abang minta maaf. Saya anak buah yang mengangkat. Abang keturunan siapa? Abang keturunan Belong katanya. Belong, saya orang Belong. Kakek abang siapa? Haji Muhammad Belong. Haji Muhammad Belong. Saya. Abang saya Haji Muhammad Belong. Belong. Izin, ibu siapa Bu ya? Nah, sekarang ibu punya ada. Bicara saudara betul. Tapi kenapa adab dari saya ini kagak ada di sini? Saya punya pos. Satu. Biar satu. Saya rampung mari. Biar ketua. Iya. Mana orang mungkin ada. Jangan gue orang Betawi. Si abang gimana maksudnya? Asli Betawi. Gimana? Biar punya ada aja. Mana orang Betawi? Kita punya aja Bu Bang. Satu kan. Lu harganya orang Betawi. Orang Berdiri bagus di sini di kantor tidak ada. Kurang koordinasi. Biar 163. Dari Kapolda Manja tidak ada koordinasi mana kemari. Abang dapat bayar koordinasi. Kita orang ada. Tapi kita kagak pernah diundang. Jangan ada undang.
Silakan Bapak Miki ya. Betawi. Terserah. Mau apa terserah. Saya terima. Nanti saya sampaikan. Bilang Bapak Miki. Saya mau tanya, koordinator kapal ini siapa? Saya mau bantu. Ada nih. Nggak ada. Iya, ada nih. Ini orang main. Ini orang main. Pak RW-nya nih. Pak RW tuh, Pak RW. Anu dihargai. Nggak ada kata Bapak. Nggak apa-apa, biar tahu takut. Ini Pak RW. Tapi tidak mau urus ada Pak RW nih. RW Pak RW. Mana adabnya? Ada adabnya di sini. Adabnya. Gimana mau dicoblos Ridwan Kamil? Ridwan Kamil gimana mau dicoblos sama warga mari? Nanti kita. Mana adabnya orang Betawi? Dia orang Betawi bukan. Eki Pitung kapal kerok. Padang lo orang Padang. Nanti kami ketuanya. Tapi kalau kita akan dihargai, tidak ada orang negara. Bubar dari kampung Mare. Mulai besok tidak ada. Kegiatan di sini. Tidak ada kegiatan di sini. Mari kita Bang, saya perlu pernyataan abang nih. Gimana bang? Ya, nanti setelah acara ini kita akan selesaikan baik-baik dengan pihak MPR tempat kita bagi wilayahnya. Abang sebagai apa bang? Abang sebagai apa bang? Saya salah satu pengurus di Labu. Pengurus siapa bang? Abang kenapa? Pengurus apa bang? Udah. Bang, masuk. Udah. Makasih Bang. Thank you Bang. Oke. Udah. Makasih bang. Bang, makasih bang. Sono, semua di sana aja. Itu tamu bang. Gak tahu. Kalau misalnya ada yang videoin juga ada apa nih? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita, khususnya kepada masyarakat di Jakarta terkait dengan penolakan-penolakan yang terus dilakukan kepada Bang Ridwan Kamil yang adalah cagup di Jakarta ini. Saya tidak mengerti apakah ada sentimen pribadi ataukah memang kurangnya koordinasi dari timnya Ridwan Kamil sehingga terjadinya penolakan seperti ini. Tetapi tampaknya kalau kita tidak salah dengar ya, bahwa dari pihaknya Ridwan Kamil ini memang tidak ada koordinasi untuk bertamu ke wilayahnya, sehingga aksi penolakan itu pun harus dilakukan. Dengan demikian, ini sekaligus mau mengajarkan kita bahwa kalau mau bertamu entah itu ke rumah siapapun, tolong dikonfirmasi terlebih dahulu, jangan datang tiba-tiba. Nanti mereka bilang tamu yang tanpa diundang. Ya, politik memang keras. Politik kadang-kadang harus tahan malu, harus menahan gengsi. Kadang-kadang juga politik selalu dijadikan korban. Saya tidak tahu komentar apa yang akan disampaikan oleh seorang Ridwan Kamil
perihal penolakan-penolakan yang kelihatannya belakangan ini terus dilakukan secara masif oleh masyarakat Jakarta. Karena memang terus terang poin pertama yang harus disadari bahwa basis masanya Bung Ridwan Kamil ini bukan di Jakarta tetapi di Jawa Barat. Tapi hanya karena beliau ditugaskan oleh partai politik, beliau pun harus memenuhi tugas itu untuk maju sebagai cagup di Jakarta. Semoga saja pilkada di Jakarta ini bisa berlangsung dengan aman, dengan damai, dan tidak ada keributan-keributan seperti pada tahun 2017 silam. Mari, saya ingin mengajak kepada masyarakat DKI Jakarta bahwa berpikirlah kritis, pilihlah pemimpin yang benar-benar mau mendengarkan aspirasi masyarakat, mau membangun Jakarta menjadi lebih baik dari hari ini. Bukan memilih pemimpin hanya mengejar Indonesia satu. Karena pada dasarnya orang-orang berlomba-lomba untuk maju sebagai cagup di Jakarta, perhitungannya setelah selesai cagup dia akan maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Dan itu sudah banyak sekali kita temukan. Contoh yang terbaru misalnya Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hari ini. Dulunya sebagai wali kota Solo, lalu maju sebagai gubernur di Jakarta, lalu maju lagi sebagai presiden, dan sebagian besar orang-orang yang punya ambisi kekuasaan pasti incarnya harus Jakarta dulu. Sehingga pribadinya, dirinya bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya dan harapan saya bahwa masyarakat Jakarta maupun masyarakat Indonesia di pesta pilkada ini, harapan saya gunakan logika akal sehat kita untuk memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang hanya mengumbarkan janji manis. Jangan memilih pemimpin yang tidak punya kualitas yang memadai ataupun tidak punya pengalaman yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin. Pilihlah pemimpin yang punya track record-nya bagus, yang pengalamannya sudah luar biasa, yang punya jiwa merakyat, yang mau berpihak kepada rakyat dan lebih khusus mau mendengarkan aspirasi rakyat. Pilihlah pemimpin yang mau menerima kritikan-kritikan dari rakyat juga. Jangan pilih pemimpin yang anti kritik. Itu akan mematikan pembangunan-pembangunan yang ada di daerah kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.